Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nuraini, NIM 250763031, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang modal membaca. Yang perlu dibahas dari modal membaca yaitu tentang pengertian, tujuan, dan modal keterampilan membaca. Yang pertama yaitu mengenai modal membaca. Modal membaca menurut pengertian yaitu pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentu untuk memperlancar proses membaca. Seorang pembaca harus memiliki segala sesuatu yang merupakan modal utama untuk membaca. Selanjutnya, modal membaca diartikan sebagai kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan memperoleh kemampuan berbahasa, komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Dari modal membaca yang perlu diketahui selanjutnya yaitu tentang pengetahuan teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan teknik membaca itu meliputi pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, dan ada pengetahuan tentang teknik-teknik membaca, serta adanya pengetahuan tentang membaca telaah. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengetahuan aspek-aspek membaca. Antara lain yaitu ada keterampilan mengenali kata dan tanda baca. Kemudian ada keterampilan memahami makna tersurat, dan ada keterampilan membaca kritis, serta adanya kemampuan membaca kreatif. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Yang perlu diperhatikan dari pengetahuan teknik membaca cepat yaitu adanya kemampuan membaca dengan memahami bacaan dengan kecepatan 400 kata per menit. Kemudian ada kemampuan membaca dengan teknik skimming, dan juga adanya kemampuan membaca cepat dengan teknik skinning. Bagian dari modal membaca yang ketiga yaitu pengetahuan tentang membaca telaah. Yang pertama yang harus diterapkan dari pengetahuan tentang membaca telaah yaitu menerapkan metode SQ 3R. Selanjutnya dengan menerapkan metode PQRST, dan metode selanjutnya dengan menerapkan PQ 3R. Kemudian ada tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal utama dalam membaca. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa gerak bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. Kemudian ada kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya, dan tujuan membaca yang dirumuskan secara jelas akan mempengaruhi peroleh pemahaman bahan bacaan. Serta jika seseorang yang mempunyai pemahaman membaca yang tinggi mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi dengan sejalan tujuan baca yang akan dicapainya. Selanjutnya yaitu kemampuan berbahasa lisan dan jenis-jenis situasi membaca. Kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan yaitu membaca merupakan kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Atau dengan kata lain, dalam urutan peroleh kemampuan berbahasa,
Komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Contohnya, di mana anak kecil lebih dahulu belajar berbicara sebelum ia dapat menulis, karena biasanya pembicara saat berkomunikasi secara lisan cenderung berstruktur dibandingkan dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Kemudian ada jenis-jenis situasi membaca. Dibagi menjadi yang pertama yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Kedua ada membaca ekstensif dan yang ketiga ada membaca intensif. Membaca nyaring merupakan proses mengkomunikasikan isi bacaan dengan nyaring kepada orang lain. Kemudian membaca ekstensif adalah membaca yang dilakukan secara luas, pada siswa diberikan kebebasan dan keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkup bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Kemudian membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan dari bahan bacaan yang ada. Artinya diambil pokok-pokoknya saja. Kemudian ada pengetahuan tentang teknik membaca. Pengetahuan tentang teknik membaca dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada baca pilih, sering disebut dengan selecting. Dan yang kedua ada baca disebut dengan skipping. Yang ketiga ada baca layap disebut dengan skimming. Dan yang keempat ada baca tatap disebut dengan skinning. Dan selain dari skimming dan skinning ada teknik membaca button up dan top down. Dari teknik membaca yang pertama tadi yaitu baca pilih, disebut dengan selecting, dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian bacaan yang dianggap relevan dan kebutuhan bacanya. Kemudian yang kedua ada baca lompat atau skipping, dipakai untuk memenuhi bagian bacaan relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu baca layap atau disebut skimming, adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Kemudian yang keempat ada baca tatap atau disebut dengan skinning. Jenis bacaan skinning ini menyebutkan bahwa skinning adalah jenis membaca yang sangat cepat. Kemudian dari selain skimming dan skinning ini ada teknik membaca button up dan top down. Selanjutnya ada tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien diantaranya yaitu membaca dengan memfokalkan apa yang dibacanya. Kemudian ada membaca sambil bergerak, dan yang ketiga ada membaca sambil tiduran atau berbaring, serta yang selanjutnya ada membaca tidak berkonsentrasi. Dan ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain rendahnya tingkat kecepatan membaca, kemudian ada minimnya pemahaman yang diperoleh, serta kurangnya minat membaca. Dapat disimpulkan dari modal membaca itu sendiri adalah salah satu dari 4 komponen kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian dari komunikasi tulis. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan. Keterampilan membaca adalah proses produksi yang menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Membaca juga dapat diartikan bahwa membaca itu merupakan aktivitas yang kompleks
yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri pembaca dan maupun dari luar. Selain itu, membaca juga dapat diartikan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan yang dibawa dan bukan kemampuan yang bersifat instiktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Jadi, semakin banyak dan semakin sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dalam membaca. Demikian tentang modal membaca yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.